Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi. Channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Baik, apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta dimurahkan segala urusan dan rezekinya. Kali ini kita akan bahas tentang dua kompetensi dalam tes P3K tahun 2023, yang mana kompetensi tersebut adalah kompetensi teknis dan wawancara. Baik, sebelum lanjut, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Serta jangan lupa share video ini seluas-luasnya, agar apa yang ada di dalam channel ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes P3K tahun ini, saya doakan semuanya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, yang nantinya Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun 2023. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai dari soal yang pertama. Peran satuan pendidikan dalam pelaksanaan literasi di sekolah adalah sebagai berikut, kecuali A. Melaksanakan kegiatan pembiasaan harian, mingguan, bulanan, semester, kegiatan rutin membaca 15 menit sebelum pelajaran. B. Menyediakan ruang baca untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. C. Mendorong terbentuknya ruang baca outdoor yang nyaman. D. Melakukan pengawasan dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah buku sastra dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu. E. Melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu yang terkait dengan kemampuan literasi pendidik dan peserta didik. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah E Bapak Ibu, melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu yang terkait kemampuan literasi pendidik dan peserta didik. Mari kita bahas soal dan jawaban satu persatu. Dalam soal di sini adalah kecuali. Jadi peran pelaksanaan literasi di sekolah kecuali ya Bapak Ibu. Kita coba lihat yang A. Melaksanakan kegiatan pembiasaan harian. Ini sudah jelas masuk pada peran satuan pendidikan. Jadi yang A ini masuk. Yang B. Menyediakan ruang baca untuk peserta didik. Ini juga peran dari satuan pendidikan atau sekolah. Berarti yang B juga masuk. Yang C. Mendorong terbentuknya ruang baca outdoor yang nyaman. Ini pun juga masuk sebagai peran sekolah atau satuan pendidikan. Berarti yang C masuk. Sekarang yang D. Melakukan pengawasan dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah buku sastra dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu. Ini merupakan salah satu peran dari sekolah juga. Maka yang D ini masuk, sedangkan yang E, melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu, ini bukan merupakan sebuah peran dari sekolah. Maka yang tidak termasuk adalah yang E Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran adalah A. Kompetensi inti, B. Standar kompetensi lulusan, C. Indikator, D. Standar isi, E. Standar proses. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali, jawabannya adalah
C Bapak Ibu, indikator. Mari kita cari kata kunci dari soal. Perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi yang menjadi acuan penilaian mapel atau mata pelajaran. Kita lihat kompetensi inti. KI ini merupakan bukan acuan penilaian mapel Bapak Ibu, maka yang A ini tidak masuk. Kemudian yang B, SKL juga merupakan bukan acuan penilaian mata pelajaran. Sedangkan yang C ini indikator. Indikator adalah salah satu acuan yang menjadi penilaian mata pelajaran. Maka yang C ini kita tahan. Selanjutnya yang D, standar isi. Standar isi ini juga bukan merupakan acuan dari penilaian mata pelajaran. Sedangkan yang E, standar proses juga merupakan bukan acuan dari penilaian mata pelajaran. Maka yang paling sesuai adalah indikator sebagai acuan penilaian mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Setiap guru pasti akan menghadapi permasalahan di kelas saat pembelajaran. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap guru mampu memecahkan masalahnya pembelajaran yang terjadi di kelas. Salah satu cara paling tepat yang dapat dilakukan guru dalam menghadapi permasalahan pembelajaran yang terjadi adalah A. Meminta solusi dari kepala sekolah. B. Mendatangkan konsultan pendidikan. C. Melakukan classroom action research. D. Menemui orang tua siswa. E. Berkonsultasi dengan dinas pendidikan. Silahkan bisa dijawab Bapak Ibu. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C Bapak Ibu, melakukan classroom action research. Baik, kita bahas satu persatu dari jawaban. Kita mulai dari yang A. Meminta solusi dari kepala sekolah. Nah, jadi meminta solusi merupakan bukan sebuah penyelesaian masalah yang harus dilakukan oleh seorang guru yang terjadi di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi yang A ini tidak tepat. Kemudian yang B, mendatangkan konsultan pendidikan, apalagi yang B ini terlalu jauh, maka tidak sesuai. Yang D, menemui orang tua siswa. Nah, untuk menyelesaikan masalah di sekolah, tepatnya di dalam kelas, maka kita tidak perlu menemui orang tua siswa Bapak Ibu. Karena itu masih terlalu jauh juga, maka yang D ini juga tidak sesuai. Sedangkan yang E, berkonsultasi dengan dinas pendidikan, ini juga terlalu jauh. Maka yang E ini jawabannya juga kurang pas. Kita coba lihat jawaban C, melakukan classroom action research. Nah, jadi melakukan classroom menemukan permasalahan di dalam kelas serta melakukan tindakan untuk menyelesaikannya sendiri. Jadi jawaban yang C ini yang pas Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Salah satu tahapan dalam siklum PTK adalah menyusun langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada pembelajaran. Hal tersebut mencakup segala hal yang diperlukan pada pelaksanaan PTK, mulai dari materi ajar, rencana pengajaran, metode atau teknik mengajar, serta instrumen observasi. Tahapan ini adalah A. Planning, B. Actuating, C. Controlling, D. Reflecting, E. Observing. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya,
Betul sekali, jawabannya adalah A, Bapak Ibu, planning. Kita lihat kata kunci dari soal. Pada soal terdapat kata mulai dari materi ajar, rencana pengajaran, metode atau teknik mengajar, serta instrumen observasi. Pastinya jika ada kata-kata tersebut itu merupakan sebuah rencana. Pastinya rencana itu adalah planning, Bapak Ibu. Jadi jawabannya sudah jelas, yaitu A. Oke, untuk yang lain saya tidak perlu bahas karena Bapak Ibu pastinya sudah paham dari soal tersebut. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, apakah yang Anda nilai sebagai yang paling penting? A. Pengembangan wawasan melalui belajar. B. Pengembangan jejaring sosial yang bermanfaat kelak bagi pekerjaan. C. Peningkatan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. D. Peningkatan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. E. Pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk diri dan orang lain. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah... Namun sebelum lanjut, seperti biasa, sebelum saya jawab, Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Baik, kita lanjutkan ke jawaban. Jawabannya adalah D, Bapak Ibu. Mari kita lihat kata kunci dari soal. Dari soal di situ dijelaskan bahwa manfaat untuk belajar. Nah, artinya kita kembali pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Sebagai guru, seharusnya kita bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi, sudah jelas jawabannya adalah pada E, Bapak Ibu. Pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk diri dan orang lain. Jadi jawabannya jelas adalah D. Next, ke soal berikutnya. Pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika, salah satu rekan guru Anda menjadi topik perbincangan antara guru-guru lain di sekolah tersebut. Karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan pada rekan Anda? A. Mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. B. Menyampaikan pada waktu kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi kesalahpahaman. C. Menyampaikan segala langsung tanpa basa-basi. D. Menyampaikan secara baik dengan guru-guru lainnya. E. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah E, Bapak Ibu. Mari kita bahas jawaban satu persatu. Nah, jadi jika ada teman kita atau satu rekan guru yang sedang dibicarakan oleh rekan guru lainnya, maka apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat yang A. Mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. Nah, ini bukan sebuah hal yang bagus ya Bapak Ibu, karena nantinya akan bisa menjadi fitnah atau dan lainnya. Maka yang A ini tidak sesuai. Yang B, menyampaikan pada waktu kesiswaan. Nah, ini pun juga kurang tepat.
Karena saat itu adalah saat kedinasan. Jadi saat itu tidak harusnya kita menyampaikan hal urusan secara pribadi Bapak Ibu. Jadi yang B ini juga kurang tepat. Sedangkan yang C, menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. Ini pun juga kurang tepat Bapak Ibu. Karena ketika kita langsung menyampaikan tanpa basa-basi, artinya kita akan secara tidak langsung mengadu domba. Maka yang C ini tidak pas. Sedangkan yang D, menyampaikan secara baik dengan guru-guru lainnya. Nah, jika kita langsung menyampaikan secara baik, tanpa ada yang bersangkutan tadi yang dibicarakan, ini pun juga kurang pas saya rasa. Maka yang D tidak sesuai. Sedangkan yang E, membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat ada rekan tersebut dan kita sedang ngobrol santai. Nah, baru ini pas Bapak Ibu. Maka jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Siswa peserta Olimpiade Sains Nasional atau OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping USN, apa yang Anda lakukan? A. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti USN pada waktu berikutnya. B. Meminta para peserta USN membentuk kelompok belajar materi USN agar penguasaannya meningkat. C. Saya meminta alumni USN untuk mengajari para peserta tentang cara menjawab soal USN. D. Saya mendorong para peserta USN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dan guru kelas. E. Saya mengarahkan orang tua peserta USN untuk lebih memotivasi anak mereka agar lebih giat belajar dalam persiapan USN. Oke, silahkan dijawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti USN pada waktu berikutnya. Mari kita coba cek satu persatu jawabannya. Yang B, meminta para siswa membentuk kelompok belajar. Ini juga betul, namun kurang begitu kuat Bapak Ibu. Jadi nilainya agak rendah. Sedangkan yang C, saya meminta alumni USN untuk mengajari. Ini pun juga betul, namun jawaban ini kurang begitu kuat. Yang D, saya mendorong para peserta USN mengikuti tambahan pengayaan. Ini pun juga salah satu hal yang bagus, namun kurang pas atau nilainya kurang tinggi. Sedangkan yang E, saya mengarahkan orang tua, ini pun juga betul Bapak Ibu. Namun nilainya pun juga kurang tinggi. Jadi jika di ranking nilai A sampai dengan E, maka yang tertinggi adalah A, yaitu saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif. Itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang pendamping. Maka jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Mudah sekali bukan? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik. Kakinya cacat sebelah sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibuli temannya. Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menasehati orang tuanya untuk membujuk anaknya supaya mau sekolah lagi. B. Menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. D. Mendatangi sekolah anak tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. E.
menyarankan kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Mari kita bahas satu persatu dari jawaban. Yang A, menasehati orang tuanya untuk membujuk anak supaya mau sekolah lagi. Nah, jadi ketika menemukan kasus seperti soal, jawaban A ini sudah betul. Namun jika dinilai masih terlalu rendah Bapak Ibu. Kita coba lihat jawaban B. Menasehati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. Ini pun juga suatu usaha yang sudah betul, namun jika dinilai juga kurang tinggi Bapak Ibu. Mari kita lihat yang D dulu. Mendatangi sekolah anak tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. Ini juga merupakan salah satu usaha yang sudah betul. Namun jika kita kasih nilai, ini juga terlalu rendah. Sedangkan yang E menyarankan kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Ini juga sesuai. Namun jika kita beri penilaian, nilainya lumayan rendah juga. Sekarang kita lihat jawaban C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. Baru yang C ini nilainya tinggi Bapak Ibu. Karena di sini permasalahannya pada anaknya Bapak Ibu. Karena akibat bully maka berpengaruh pada mental anak tersebut. Maka yang dia harus lakukan adalah melakukan konsultasi pada anak tersebut. Oke, sudah jelas Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah C. Nah, nantinya Bapak Ibu ketika menemukan soal wawancara seperti yang ada di soal-soal yang barusan saya jelaskan, Bapak Ibu untuk menganalisanya tinggal jawab seperti barusan yang saya lakukan. Insya Allah Bapak Ibu akan lebih mudah untuk menjawabnya. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk pertemuan ini hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, dan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes P3K tahun 2023 ini, saya doakan semuanya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, sehingga Bapak Ibu bisa diangkat menjadi SNP3K. Sebelum saya tutup, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Jangan lupa juga share video ini seluas-luasnya agar apa yang ada di video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.